gitu ya. Nah, fahimtum teman-teman? Jadi teman ini ada tipenya, ada modelnya, bukan hanya handphone yang ada tipe-tipenya ya. Teman juga ada tipe-tipenya. Ada teman namanya apa? Rafiq. Ada teman namanya Jamil. Ada teman namanya Sohib. Ada teman namanya Sodiq. Secara bahasa banyak macamnya, tapi secara hakikatnya dia punya makna yang berbeda. Itu ya. Fahimtum teman-teman? Insya Allah kita semua jadi teman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang terbaik kepada teman kita. Jangan tunggu teman kita berbuat baik dulu kepada kita, tapi kita awali dengan berbuat baik kepada teman kita, supaya kita termasuk orang yang menunaikan hak terlebih dulu. Karena lebih utama orang itu memulai kebaikan daripada membalas kebaikan. Gitu ya. Maka hati-hati memilih teman, hati-hati bergaul, jangan sampai salah teman duduk. Animri'in latasal wasal qarini. Ketika kamu ingin menilai seseorang, jangan menilai siapa dia. Kalau kata Tantawiyah ya, hai siapa dia, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, jangan lihat siapa dia, jangan lihat bagaimana dia, tapi kamu bisa menilainya dengan siapa temannya, siapa teman duduknya. Dengan kita melihat dia berteman dengan siapa, kita bisa menilai dia siapa. Orang baik pasti akan berteman dengan orang yang baik. Begitupun orang yang buruk akan berteman dengan orang yang buruk pula. Ada orang itu hidup di kalangan orang-orang baik gitu ya. Tapi subhanallah, dia mengambil teman dengan orang yang jelek. Dia duduk dengan teman yang jelek akhlak. Di sekitarnya itu banyak orang-orang yang baik, tapi dia malah berteman dengan orang-orang yang jelek. Jadi pentingnya dan bahayanya teman itu sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menasehati kita dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak bersabda dalam hadis untuk berhati-hati dalam memilih teman. Bahayanya karena apa? Bahayanya itu sangat dahsyat. Mungkin banyak ada di antara kita ya. Salah satu contohnya misal gini. Ada satu orang hidup di pondok pesantren melakukan mujahadah nafs gitu ya. Setiap bangun jam 2 dia melaksanakan sholat tahajud, zikir, sholawat, sholat sunnah yang lain gitu ya. Dalam 11 bulan dia menghafal Al-Quran seperti itu. Hanya 1 minggu saja dia libur, terus di waktu libur itu di rumahnya dia didatengin teman yang kurang apa? Kurang akhlaknya, temannya yang salah, kurang solid gitu ya. Kemudian apa? Hanya 1 minggu maka habislah 11 bulan di pondok pesantren itu. Dia beralih berbuat jelek dari sebelumnya. Kenapa? Sebab teman duduknya. Karena jika salah memilih teman, hancurlah semua usaha guru yang mendidik santrinya. Berapa banyak pengaruh orang tua tidak masuk terhadap anaknya karena teman-temannya. Dinasehatin sama orang tua nggak masuk. Sebab apa? Sebab pengaruh teman-temannya. As-suhbatul asrari da'un wa amatazitu liqalbi sakimi saqoma. Berteman yang jelek akan membutakan mata hati dan akan meracuni hati dan iman kita, dan membuat hati yang jelek akan semakin jelek. Hati itu jadi keruh, hati itu jadi kotor gitu ya. Maka Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam bait qasidahnya, inni ara fasadal mar'i. Saya melihat hancurnya agama seseorang itu karena berteman dengan teman yang salah. Jadi teman-teman, mohon diperhatikan, jangan pernah meremehkan teman yang jelek ya.
Ada saya mah ustazah cuma duduk sebentar sama teman tersebut. Nanti sebentar lagi imanmu akan dicuri. Ada ustazah saya mah sebentar kok, saya menghargai dia. Menghargai bukan dengan mendekatinya. Karena apa? Ibarat paku yang berkarat. Ketika sudah berkarat, dimasukkan ke dalam air, itu airnya pun akan berubah menjadi air karatan paku. Secepat kilat, teman-teman. Gitu ya. Maka apa? Jauhi teman yang jelek dan berusahalah untuk mendapatkan teman yang baik. Karena orang yang paling akan merangkulmu adalah saudaramu yang diikat oleh ikatan iman dan ketakwaan yang takut kepada Allah. Di luar itu maka mereka hanya teman suka-suka, cuma fata morgana, seperti membuatmu bahagia, tapi sesungguhnya membuatmu sengsara. Itu hakikatnya kalau teman yang jelek gitu ya. Maka janganlah kamu berteman dengan orang yang tidak membuat semangat keadaanmu dan tidak memberikanmu petunjuk untuk kembali mendekat kepada Allah, untuk kembali mendekat di jalannya Rasulullah SAW. Lihat dari ucapannya, perbuatannya, mainannya. Dia mainnya di mana sih? Duduknya di mana? Apakah duduknya di trotoar? Apa suka joget TikTok? Atau ngomongnya yang gak ada faidah dunia dan akhiratnya? Tapi kalau kita lihat, Masya Allah, saya lihat orang itu sebelum azan aja dia sudah ambil wudhu, dia sudah pakai mukena, nunggu sholat. Nggak pakai ngajak, itu orang dengan akhlaknya saja jadi semangat kita beribadah. Betul nggak? Nggak dengan caption apapun, dengan akhlaknya, dengan perbuatannya kita pun jadi tergerak hati, pengen apa? Pengen bersolawat. Baru aja dengar suaranya melantunkan ayat suci Al-Quran, hati kita gemuruh gemetar. Karena apa? Karena kita mengingat kepada Allah. Nah itu jadikan sebagai teman, ya, yang ngajak kamu untuk zikir, yang ngajak kamu untuk tobat, yang ngajak kamu untuk sholawat, yang ngajak kamu untuk sedekah, itu jadikan teman. Tapi atuh ustazah, masa ibadah terus kita nggak boleh bahagia sekali-sekali, pengen gitu pergi ke tempat hiburan, sumpek. Soalnya kalau misalnya ibadah terus nanti takut cepet tua. Teman-teman dengerin ya, kita sumpek di dunia itu sementara, asal kita jangan sumpek di akhirat nanti. Karena apa? Karena ketika kita sumpek di dunia, kita gabung dengan orang yang suka orkes, suka joget-joget TikTok, itu adalah orang yang bodoh. Itu ya. Tetapi terjerumus ke dalam dosa, temanmu itu yang mengangkatmu, ayo balik ke Allah, ayo balik ke Allah. Temanku diamnya aja, akhlaknya saja bisa membuat kamu semangat dalam beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita cari. Hati-hati, teman itu sangat berpengaruh loh ya. Bahkan Nabi menyatakan apa? Almar'u ala dini khalili. Agamanya manusia itu bergantung kepada temannya. Misal gini nih, temannya itu ahlus sunnah wal jamaah, suka sholawatan. Temannya non ahlus sunnah wal jamaah, dia nggak suka sholawat. Nanti kamu terpengaruh loh. Lulusan pondok 7 tahun aja suka berjamaah sholat, belajar zikir, 7 hari teman yang nginep ada di rumah buyar itu hafalan Al-Qur'annya. Karena apa? Karena pengaruh berat teman itu. Karena itu dikatakan oleh salafuna sholihin begini, la tashab illa ahada rajulain. Jangan kamu bertemu kecuali dengan satu di antara orang ini. Siapa yang pertama? Rajulun tata'allama shay'an min amri dinik fayanfa'u. Orang yang kamu bisa belajar dari dia ilmu agama
maka dia akan memberi manfaat kepadamu, memberikan tambahan ilmu. Cari orang yang berilmu, yang punya ilmu, yang alim, sehingga tadi itu dia bisa memberikan ilmu kepadamu. Itu teman yang bagus. Ya, jadi bukan hanya punya ilmu, tapi dia itu mempraktekkan ilmunya, tidak hanya sebatas di bibir saja. Berapa banyak orang yang berilmu tapi dia tidak beradab. Karena apa? Karena dia tidak dengan prakteknya, gitu. Dan yang kedua, jangan bertemu dengan siapa? Aw rajulun ta'allimu syai'an min amri fi dini fayaqbal minka. Orang yang bisa kamu ajari ilmu, maka dia akan mengambil manfaat daripada kamu, menerima ilmu dari kamu. Cari orang yang siap mengajarimu. Nih, harus bertemu dengan orang yang seperti ini. Orang yang belajar ilmu, orang yang ngajarin baca Al-Quran, orang yang ngajarin tajwid, orang yang ngajarin sholawat. Cari teman yang seperti itu. Maka apa? Kamu akan dapat faidah dunia dan akhiratnya. Tapi saya punya kok teman futsal. Saya punya kok teman backland. Atau teman apa nih? Saya punya kok teman basket gitu. Itu futsal, teman-teman, itu basket, itu badminton, bukan teman. Tapi apa? Tapi lawan namanya. Badminton itu lawan. Kenapa? Karena satu sama lain itu saling mengalahkan. Bolehlah sesekali ya, untuk saling berlawanan, maafi muskilah, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Untuk menghasilkan sebuah hiburan, tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Karena nanti dapat melalaikan kita untuk dekat sama Allah. Gitu ya. Itu sebab apa? Sebab pengaruh teman. Begitulah orang alim dengan santri. Begitulah dokter dengan pasien juga. Dokter sama pasien itu bukan teman, bukan lawan, tetapi dokter memberikan manfaat kepada pasien sehingga pasien itu sembuh. Begitupun dengan guru dan santrinya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya guru, jangan melawan guru. Agar apa? Agar manfaat ilmu kita berkah juga, dan kita diterima di masyarakat. Berapa banyak orang yang pesantren lama sampai belasan tahun tapi dia tidak bermanfaat ilmunya. Karena apa? Karena dia merendahkan gurunya, karena dia tidak menghormati gurunya, karena dia tidak mendengarkan nasihat gurunya. Maka hati-hati memilih teman, karena memilih teman akan berpengaruh dalam menjaga iman. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.